Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersukacita dalam Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita akan berdiri, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu pagi hari ini keberadaan kami di rumah Tuhan, kami mau masuk dalam ibadah yang kudus. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan memimpin seluruh ibadah pagi hari ini dari awal hingga selesai. Percaya kuasa Roh Kudus akan beracara, akan mengurapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan untuk Asar Kolektan, hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik WL Singer, hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua itu tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, dan hanya memuliakan Yesus dalam ibadah ini. Pada kami semua yang hadir Tuhan, Engkau juga urapi dengan kuasa Allah, sehingga Tuhan kami boleh mengalami, menikmati berkat Allah, penyertaan Allah, kehadiran Allah dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau hentar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama-sama, berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita mau bersyukur. Karena Tuhan kita itu baik. Amin. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu baik. Haleluya, kita lambaikan tangan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Kita bersuka cita. Haleluya.
atas segala raja. Serukan namanya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Ya Tuhan kita yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semua katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita dahsyat, amin. Luar biasa Yesus, terpuji namamu Tuhan. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia dahsyat dan perkasa. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu ya persis permasalahan apa yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara saat ini sedang alami. Mungkin ada putus asa, mungkin ada kecewa, bahkan kecewanya itu sampai pada Tuhan. Tapi kita boleh yakin dan percaya
dalam kondisi apapun yang kita alami, Dia selalu ada untuk kita, amin. Amin. Dia selalu ada untuk kita, karena Dia adalah penolong kita yang setia, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk, kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita berseru pada satu-satunya penolong kita. Kita nyanyiin pujian ini dengan segenap hati kita, amin. Yesus kita yang adalah Immanuel. Dia selalu menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin Bapak Saudara. Mari saat ini saya rindu kita angkat kedua tangan kita. Mari kita berseru pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, dengan iman. Sama-sama kita katakan, jemaat menyanyikan. Kau lebih. Terima kasih.
lagi, sungguh lagi dengan iman katakan lebih tahu. Oh, terima kasih Tuhan. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus menolongnya setia. Mari angkat suaramu sebagai doamu, sebagai penyerahanmu. Ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Hanya Yesus menolongnya. Hanya Yesus menolongnya. Hanya Yesus menolongnya Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Benar Tuhan, biarlah pujian ini Tuhan benar menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Kami benar-benar bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu ada untuk kami. Engkau penolong kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau tahu, Engkau yang paling tahu yang terbaik untuk kami Bapa. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Oktober, kita akan mendiskusikan tentang menghadapi perubahan dan transisi. Saudara, perubahan adalah bagian dari kehidupan. Tapi perubahan-perubahan yang wajar sekalipun seperti naik jabatan, menikah, memiliki anak, seringkali tetap dapat menghasilkan kecemasan. Di dalam sesi ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana menghadapi perubahan sebagai orang Kristen. Pertemuan ini akan diadakan hari Kamis, 5 Oktober 2023, pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Saudara, sudah 8 tahun sejak pendataan jemaat pertama kali diadakan. Saat ini, kami hendak memperbaharui data dari setiap jemaat di Gereja Rehoboth.
Untuk itu, saudara dapat mengisi form secara fisik maupun digital melalui link berikut ini. Form secara fisik dapat Anda minta dari usher atau pengurus. Dimanapun kita berada, dalam situasi lemah, dalam situasi berbahaya, dalam keadaan sakit, Tuhan selalu melindungi kita dan juga memelihara kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini? Evangelism itu jadi lifestyle kita, jadi gaya hidup kita. Setiap kesempatan yang kita punya, kita pakai. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Ngomong kebaikan, ngomong firman Tuhan, ngomong iman kita. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk berkumpul, untuk beribadah. Satu saat yang Tuhan berikan yang luar biasa, dan tentu saya bertanggung jawab untuk waktu saudara 30-40 menit ke depan untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa kembali. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk kembali boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini untuk boleh menjadi berkat. Pada pagi hari ini ada banyak hal Tuhan yang harus diberitakan. Biar Tuhan pagi hari ini Tuhan memberikan pencerahan kepada setiap yang mendengar firman Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan yang datang pagi hari ini datang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tidak sia-sia untuk hadir di rumah Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini supaya sungguh Tuhan boleh menjelaskan firman Tuhan dengan kata-kata yang jelas, yang sederhana. Dan Roh Kudus yang akan memateraikan itu untuk setiap kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan dan kejayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, saudara yang oleh Tuhan, hari ini adalah seri terakhir ya dari perjalanan Abraham. Jadi selama sebulan ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, belajar ya dari keluarga Abraham. Dan pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan, Faith Beyond Testing. Iman melampaui ujian, ya, iman mengatasi ujian. Mirip-mirip dengan beberapa bulan yang lalu saya katakan faith beyond healing. Ya, iman mengatasi atau di atas kesembuhan. Nah, tentu ini adalah hal yang sangat menarik. Jadi saya berharap supaya kita sungguh-sungguh memusatkan perhatian kita. Ada banyak kalimat-kalimat yang mungkin nanti akan membuat saudara berpikir, ya, tentu buat saya juga menjadi pergumulan. Apakah kehidupan kita sudah seperti yang Tuhan inginkan? Ya, jadi mari kita akan berkonsentrasi memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua supaya ketika kita pulang meninggalkan rumah Tuhan ini, kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang berbeda, menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang sanggup untuk menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara Tuhan, Abram, ya, atau kemudian menjadi Abraham, itu mulai masuk ke dalam sekolah iman pada saat dia berusia 75 tahun. Ya, kalau tadi nanti dibaca di Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, pada saat usia 75 tahun.
Kemudian kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 21 ayat yang kelima dikatakan adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi ada periode 25 tahun sejak Tuhan memanggil Abram keluar dari Haran ya untuk pergi ke Kanaan, ke negeri perjanjian, sampai dia memiliki Ishak. 25 tahun bukan masa yang sebentar. Tadi saya katakan bahwa ini 75 itu mulai sekolah iman. Kalau Bapak Ibu sudah baca di pasal yang ke-12, Abram sudah gagal. Kenapa? Karena waktu itu ada kelaparan. Ya, dan dia pergi kemana? Ke Mesir. Ya, mencari pertolongan dari Raja Firaun. Jadi dari Negeb dia pergi ke Mesir, bukan dia mencari pertolongan Tuhan. Dia sudah gagal. Ya. Namanya juga sekolah. Ya, nanti kita akan lihat lagi bagaimana ketika dia pergi ke Gerar, ya. Ketika dia bertemu dengan Abimelek di Kejadian ayat yang ke-20. Ya, kalau waktu di Mesir dia bilang Sarai itu adiknya. Ya, nanti kalau di Kejadian 20 dia bilang Sarai itu saudaranya. Ya, jadi ada hal-hal yang kalau kita lihat, Abram ternyata pernah gagal juga ya. Tapi dia disebut sebagai apa? Bapa orang beriman. Dia disebut sebagai sahabat Allah. Makanya nanti kalau dibaca bagaimana ketika Allah akan menghukum Sodom dan Gomora, Abram bisa tawar-menawar. Ya, seorang yang luar biasa, saya katakan, tetapi di dalam perjalanannya dia juga sama mengalami yang namanya kegagalan. Berapa usia Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak? Atau berapa usia Ishak ya ketika dia akan dipersembahkan? Ada yang bilang antara 5 sampai 37 tahun. Ya, antara 5 tahun sampai 37 tahun. Di mana dasarnya? Kalau maksimum 37 tahun pasti benar. Ya, kenapa? Karena kita tahu Sarah itu meninggal pada usia 127 tahun. Berarti Abraham berusia 137 tahun. Kalau Ishak lahir ya pada saat Abraham usia 100 tahun, berarti maksimum usianya pasti 37 tahun ketika akan dipersembahkan. Kalau 5 tahun orang bilang wah rasanya nggak mungkin lah. Kenapa? Terlalu kecil. Seorang anak kecil disuruh manggul kayu bakar, naik ke atas gunung, kemudian bisa bertanya sama bapaknya, bapak mana domba yang akan dipersembahkan. Sementara kayu bakar sudah ada, api sudah ada, tetapi dombanya belum ada. Nah tentu karena kita masih di dalam pelajaran dari Abraham ini, kita akan bersama-sama atau saya akan bacakan di Kejadian pasal yang ke-22 ya. Saya akan bacakan Kejadian pasal 22, ini cukup panjang, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya harap kita semua bisa mengikuti dan supaya tahu kisah yang sesungguhnya. Ya, mungkin udah ada yang nonton The Only Son? Ada yang udah nonton? Nah, yang belum nonton, kalau nggak kebagian nanti keburu di band nggak bisa nonton ya. Mungkin bisa cepat nonton dan kalau mungkin sudah baca ini nanti bisa menganalisa sendiri ya apa yang diputar melalui The Only Son. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ya, pelan saja. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham,
ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban itu, untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Ini mungkin pembacaan Alkitab terpanjang di khotbah yang pernah didengar oleh Bapak Ibu Saudara semua. Ya, tapi mari kita lihat. Ini adalah satu kisah atau perikop yang luar biasa. Kepercayaan Abraham diuji. Atau mungkin boleh juga kita beri judul The Greatest Test. Ya kan? Betul enggak? Ujian terbesar. Ya, kenapa? Nanti kita akan lihat. Nah, dalam ayat yang 1 dikatakan bahwa Allah ya mencoba Abraham. Weha Elohim Nisah et Abraham. Katanya dari nisah. Itu kata kerja asalnya itu nasah. Itu kalau diterjemahkan sebetulnya itu ya yang benar atau lebih cocok itu dengan tes atau proof. Ya. Tes atau proof. Ya, menguji atau membuktikan, bukan mencoba. Kenapa? Ya, nanti kita akan lihat bahwa tidak mudah tentu, ya. Tapi kita akan lihat nanti bersama-sama bagaimana kita bisa
membedakan atau kita tidak bisa membedakan hal itu. Nah, tadi dikatakan kita bisa beri judul itu dengan the greatest test. Ya, bisa dibayangkan Abraham, Sarah menunggu Ishak selama berapa tahun? 25 tahun. Tentu bukan waktu yang sebentar. Betul nggak? Sekarang Ishak sudah berusia, tadi anggap kalau yang nonton film ya di OnlySan mungkin akan bilang itu kira-kira 14 tahun. 15 tahun, oke lah kita terima itulah. Ya 15 tahun misalnya. Ya, berarti tadi 25 tambah 15. Ya 40 tahun. Ya. Pasti Abraham sangat mengasihi Ishak. Demikian pula dengan Sarah. Nah, sekarang tentu ujiannya adalah siapa yang lebih dipercayai? Ishak atau Allah? Siapa yang menjadi pengharapan? Ishak atau Allah? Siapa yang lebih dikasihi? Ishak atau Allah? Kan simpel gitu kan? Ada seorang anak yang sudah dinantikan sekian lama, kemudian sudah bertumbuh, ya, sekarang harus dikorbankan. Pasti sebagai orang tua, Abraham dan Sarah akan sangat berharap kepada Ishak, betul nggak? Karena dialah yang dijanjikan. Ya. Makanya kenapa disebut ini the greatest test dan Abraham lolos atau lulus dalam ujian ini. Karena jawaban dia untuk ketiga pertanyaan tadi adalah dia lebih percaya kepada Allah. Dia lebih berharap kepada Allah. Dan dia lebih mengasihi Allah. Ya, dan dia siap untuk mengorbankan anaknya. Tadi kalau kita baca tidak ada keraguan. Dia segera pergi. Ya. Satu hal tentu yang luar biasa. Ujian, ya. Bagaimana kita bisa membedakan ujian dan pencobaan? Ujian itu digunakan untuk memunculkan nilai positif dari kita. Sekali lagi, ujian itu digunakan untuk menunjukkan ya atau menghasilkan atau memunculkan nilai positif dari kita untuk membuktikan ketaatan, kemurnian iman kita. Dan itu datang dari Allah. Ya, ujian datangnya dari Allah. Sementara pencobaan itu untuk memunculkan nilai negatif dari kita. Kita bisa sedih, kita bisa jatuh, kita bisa kecewa, kita bisa frustasi, kita bisa depresi, bahkan kita bisa apa? Hancur, binasa, bunuh diri. Betul tidak? Dan itu datangnya dari diri kita sendiri. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi pencobaan itu bisa datang dari kita, bisa juga datang dari iblis. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat yang ketiga. Iblis itu si pencoba. Ya, si pencoba itu iblis. Bagaimana kita bisa membedakan ini ujian atau pencobaan? Gimana caranya? Enggak mudah. Ya, bahkan mungkin kita enggak tahu, enggak bisa membedain. Ini ujian atau pencobaan sih? Susah. Ya, Jumat kemarin saya lagi jalan mau ke Pandu, mau menghadiri ibadah penghiburan dari almarhum Pak Fendi. Ya, enggak tahu kenapa tiba-tiba polisi tidur gede enggak? Gede. Kok bisa ketendang ya? Padahal saya suka bilang, kalau kita sudah seumur kayak saya, udah tua itu hati-hati ya, jalan lihat-lihat, ada yang miring atau gimana enggak. Ini polisi tidur.
ya gede kan, tapi saya bisa jatuh gitu, bingung kan. Ini semua kena kaki lah, ini itu ya. Kalau hari Jumat gini, saya masih bingung gitu. Tuhan, saya kan mau melayani ini hari Minggu ya, jadi harus bisa gitu. Masa enggak gitu kan? Nah, kita gimana ngebedainnya sih? Enggak gampang, ya. Mungkin kita nggak bisa jawab juga gitu. Abraham beriman kepada Allah. Iman yang benar didasarkan kepada perintah dan janji Allah. Tidak didasarkan kepada alasan, situasi, kondisi, keadaan, dan sebagainya. Enggak. Iman yang benar itu didasarkan kepada perintah dan janji Allah. Dan juga tidak memperdulikan apa hasil akhir yang akan terjadi. Hasil akhir apa yang akan kita dapat. Enggak peduli. Itu namanya iman. Percaya sepenuhnya. Ya, dengan mengesampingkan segala hal. Dan tidak peduli dengan hasil yang akan diperoleh. Makanya ada banyak ayat. Ya. Tadi ketika saya bacakan Kejadian 12 ayat 1. Abram pergi ke tempat yang akan ditunjukkan. Akan itu udah tahu belum? Belum. Orang disebutnya akan kok. Kejadian 17 ayat 1. Ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, saya bacakan ya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, Ani El Sadai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya. Simple kan? Ya. Aku Allah, aku Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah kamu di hadapanku dengan tidak bercela. Udah. Ya. Kejadian 18 dan 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Luar biasa kan? Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu yang tadi kita baca. Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Luar biasa enggak? Anaknya mau dikorbankan, suruh bujangnya nunggu, dia bilang aku akan kembali kepadamu, kami, bukan aku ya, kami akan kembali kepadamu. Jadi apa? Berarti Abraham dan Ishak akan bertemu dengan bujangnya lagi setelah naik ke atas gunung. Tugas kita hanya percaya dan taat kepada Tuhan saja. Dan biarkan Tuhan melakukan bagian selanjutnya. Ya kan? Tadi kita sudah baca kan? Aku nanti ya tahun depan kamu, ya kan? Jadi pada saat itu memang belum terjadi. Tapi Tuhan minta bagian kita adalah kamu hidup tidak bercacat. Ya kan? Kamu hidup tidak bercacat. Itu yang Tuhan mau dari kita, tidak bercela di hadapan Tuhan. Tugas kita sama seperti Abraham, hidup tidak bercela. Dan Tuhan nanti akan melakukan selanjutnya, memberi Abraham dengan anak, Ishak dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun secara manusia itu mustahil, ya 90 tahun, 100 tahun gitu kan, mana mungkin? Ya itulah yang ingin Tuhan lakukan. Kalau masih mungkin untuk apa? Ya, jadi kalau kita mikir jangan-jangan Tuhan sengajain nih, ya nunggu 25 tahun biar Sarai dan Abraham memang sudah tidak mungkin punya anak lagi. Mau dipakai ilmu medis atau apa nggak bisa, karena ini benar-benar mujizat dari Tuhan. Abraham beriman dan taat untuk mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagaimana perjanjian baru menuliskan tentang iman dan saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11.
Saya bacakan Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-8, ini masih berhubungan ya, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kalau tadi saya katakan ya bahwa iman itu percaya kepada janji Allah, betul enggak? Tetapi di sini kita melihat Abraham bukan hanya percaya kepada janji Allah, tapi dia percaya kepada Allah yang memberikan janji itu. Dia percaya kebangkitan. Kalau saya tanya ada enggak firman Tuhan tentang kebangkitan pada saat itu? Sudah ada enggak yang dibangkitkan pada saat itu? Enggak ada. Boro-boro gitu. Tapi Abraham percaya ya bahwa sekalipun Ishak mungkin harus dikorbankan dan mati, tapi Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Nah, ini luar biasa. Jadi iman kita itu bukan hanya kepada janji ya Tuhan, tapi lebih dari itu. Ya. Kalaupun Tuhan tidak berjanji, berani nggak kita percaya kepada Tuhan? Kalau kita membaca dalam kisah Sadrah Mesah Abednego di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, kita bisa lihat bagaimana ketika mereka disuruh menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, saya bacakan ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di mana ada janji Tuhan, kalau orang dimasukin ke dapur api, nggak akan mati dan masih hidup. Apalagi ini perapiannya 7 kali dipanasinnya. Orang yang jauh belum masuk aja mati. Ya. Tapi kita tadi dengar apa yang dikatakan oleh Sadrah Mesah Abednego. Kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah dewa atau patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, itu iman. Itulah iman yang sesungguhnya. Itulah iman yang sejati. Tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab tidak pernah mempertanyakan kenapa? Kenapa saya? Kenapa saya Tuhan? Why me? Why me Lord? Why? Enggak ada. Tidak bertanya kenapa Tuhan. Atau kalau sampai lebih lagi menyalahkan Tuhan, blaming Tuhan. Karena keadaan situasi yang tanda petik 2 buruk. Atau yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, pencobaan berlaku untuk setiap kita semua. Dan saya percaya itu. Ya, kita semua pasti akan dicobai. Tetapi ujian didesain oleh Tuhan untuk orang-orang yang terpilih, untuk orang-orang pilihannya. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya betul-betul dibuat takut, ya. Jadi hati-hati kalau bilang saya sedang diuji Tuhan, nanti dulu, ya. Kecuali kita orang yang hebat, orang yang terpilih, yang betul-betul
bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, mungkin kita layak untuk bilang Tuhan nguji saya ya sebagai orang yang terpilih gitu kan, sebagai orang-orang pilihan. Makanya kenapa harus berhati-hati. Ya, jangan-jangan kebanyakan kita itu karena pencobaan dari diri sendiri atau dari iblis, ya kan? Firman Tuhan bilang kalau kita ingin kaya, ya kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi jangan nyalahin Tuhan ketika kita mau pokoknya mau kaya sekali, ya mau jadi konglomerat. Bukan nggak boleh, boleh. Ya, tapi hati-hati. Banyak orang yang keliru ketika baca Ibrani pasal 11, dibaca selesai sampai ayat berapa? 35a. Ya, kenapa? Ya kan karena hebat-hebat semua kan. Mungkin berkatnya dipulihkan, ya sakitnya disembuhkan, apalagi bisnisnya jadi berhasil. Pokoknya semua jadi ya berkat jasmaninya jadi luar biasa. Nanti dulu ya, kalau baca sampai selesai. Wait, ya nanti coba dibaca ya di rumah mulai ayat 35b ya sampai tamat sampai 40. Nanti saudara akan baca dan bilang, ternyata ya saksi-saksi iman itu menderita, susah, ada yang mati dibunuh, mungkin dirajam, digergaji, dimasukin ke minyak panas. Ya, baca sampai selesai supaya kita mengerti, ya, supaya iman kita betul-betul iman yang sejati, ya, yang diletakkan kepada Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar untuk mengubah perspektif, ya, cara pandang kita terhadap kehidupan atau terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa nanti membaca mungkin salah satu buku yang cukup baik, ya, mungkin pernah dengar namanya Nick Vujicic. Ya, cari bukunya dengan judulnya Unstoppable. Ya, nanti akan ketemu banyak sekali kesaksian-kesaksian, ya. Ya, dari orang yang tidak punya tangan dan kakinya nggak ada tungkainya gitu kan. Ya, tapi Tuhan bekerja luar biasa sekali. Oleh karena itu, mari kita berpikir untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan, bukan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ayat yang terkenal, ya, mengatakan bahwa jalanku bukan jalanmu. Betul enggak? Rancanganku bukan rancanganmu, ya, kata Tuhan kan, seperti tingginya langit dan bumi, ya. Jadi Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap kita. Roma 8 ayat 28, ya, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan, ya, buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya ingin supaya Tuhan menjadi tumpuan, ya, menjadi pusat harapan, menjadi yang paling kita kasihi di antara segala yang lain. Dan saya ingin kita untuk merenungkan sesaat, mungkin ada di antara kita yang saat ini saya berharap sama suami saya berharap sama istri saya berharap sama anak saya yang luar biasa pinter, ya, punya usaha. Saya berharap sama usaha saya berharap sama kesehatan saya berharap sama, boleh disebutkan. Seandainya Tuhan mengambil salah satu atau semua yang saudara harapkan, bagaimana? Akankah kita berkata Tuhan itu baik? Masihkah kita berkata bahwa Tuhan itu baik? Di dalam Kejadian ini, kisah Abraham, muncul istilah-istilah El Roi, Tuhan melihat. El Shaddai, Tuhan atau Allah Maha Kuasa.
muncul tadi istilah Yehova Jireh. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupi. Nah, kalau kita punya Tuhan yang melihat, kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang mencukupi, yang menyediakan, apakah kita masih takut menghadapi kehidupan di dalam dunia ini? Tetaplah muliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetaplah muliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara semua. Allah menggantikan Ishak dengan domba, betul nggak? Yang tanduknya tersangkut. Ishak taat kepada Abraham, sehingga janji berkat kan terus berjalan, betul nggak? Kalau kita lihat Kristus, ya, dia datang ke dalam dunia untuk apa? Menjadi domba yang dipersembahkan, menggantikan, ya, seharusnya hukuman dosa kematian yang kekal untuk kita. Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kalau tadi janji Abraham berjalan terus, janji Allah Bapa melalui Kristus, ya, bukan hanya berkat jasmani dan rohani, tetapi kehidupan yang kekal juga diberikan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Kristus menjadi tebusan buat kita. Tidak seperti tadi Ishak yang digantikan oleh domba, tapi Kristus sebagai anak domba Allah, taat kepada Bapaknya, kepada Allah Bapa di sorga untuk mati di atas kayu salib, menebus kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini dan saya minta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang di sebelahnya ada orang lain bilang, El Roy, El Shaddai, Jehovah Jireh. Ya. Kalau di sebelah saudara nggak ada orang lain, ngomong sama diri sendiri, El Roy, El Shaddai, Jehovah Jireh. Pergunakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sudut pandang kita, perspektif kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak punya ini, saya mungkin semua seolah-olah gagal. Ya, mari kita berpikir dengan cara yang berbeda. Bahwa di atas semua itu Tuhan pasti akan bekerja supaya kita tetap menjadi berkat. Ya, jangan lihatnya susah. Aduh Tuhan, rusak ini hidup saya. Aduh Tuhan, gagal ini. Aduh Tuhan. Yang dilihat itu terus. Padahal tadi kita punya apa? El Roy. Kita punya El Shaddai. Kita punya Jehovah Jireh. Mari kita akan bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, firman-Mu boleh disampaikan. Ada banyak hal Tuhan yang mungkin kami pikir buruk terjadi dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini kami percaya bahwa segala sesuatu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Bahkan pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena kami percaya Tuhan Kau yang akan menolong. Engkau Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar kepadamu. Kalau tidak ada orang lain yang melihat, Engkau Tuhan El Roy, Engkau melihat keadaan setiap kami. Dan Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau El Shaddai.
Dan karena itu Tuhan, Engkau juga yang akan menyediakan segala kebutuhan setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Engkau adalah Yehova Jireh. Bapak, hamba boleh berhenti bicara, tapi biar Roh Kudus mengingatkan kami semua. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang menyerah, orang-orang yang depresi Tuhan, sakit hati, takut dalam menghadapi hidup ini. Tapi kami boleh bangkit menjadi orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Engkau Tuhan, Allah yang akan senantiasa menjadi penolong kami. Terpujilah Engkau, Bapa, untuk selama-lamanya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan dan kejayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Ya, silakan duduk, saudara. Baik, saudara, sesuai dengan rencana atau jadwal yang diberikan kepada para hamba Tuhan, kisah tentang Abraham itu selesai firman Tuhannya pada minggu ini. Seperti kita tahu bersama-sama, dari minggu pertama bulan September sampai minggu keempat, semuanya diceritakan, dibawa tentang kisah Abraham. Dari dia keluar dari Haran sampai hari ini mempersembahkan Ishak. Ya. Jadi yang saya anjurkan adalah coba saudara baca lagi dari pertama keluar dari Haran itu, Fatsal 12 Kejadian sampai sekarang Fatsal 22. Saudara baca lagi, saudara renungkan lagi apa yang pernah saudara dengar firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saudara. Maka kita akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti, saudara bisa tanya, kok ini kenapa begini, kenapa begini, kenapa begitu ya. Silahkan saudara. Supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kita. Baik saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum saudara akan terima perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Tentu dari tempat ini saya mengucapkan selamat bagi saudara-saudara yang minggu lalu menerima baptisan air dan hari ini pertama kali mengikuti perjamuan kudus. Ya, supaya saudara terus maju dalam Tuhan dan kita sama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, kenapa gereja Rehoboth, Jemaat Bandung, itu kita semua, kita selalu mengadakan perjamuan kudus itu tiap minggu keempat. Tiap minggu keempat. Dan bukan hanya itu, saudara. Setiap kali 1 minggu sebelum perjamuan kudus, selalu dari mimbar ini, kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Maksudnya, minggu keempat, supaya kita ingat benar. Pada saat itu kita akan menerima perjamuan kudus. Dan juga diingatkan 1 minggu sebelumnya. Dan juga sebelum kita minum, makan dan minum perjamuan kudus, selalu dibacakan firman Tuhan yang isinya yaitu kita mempersiapkan diri. Sehingga pada saat kita makan dan minum tidak mendatangkan kutuk, tetapi mendatangkan berkat. Itu saudara. Sehingga pada saat kita makan dan minum perjamuan kudus, kita bisa mengingat begitu besar kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman yang kekal. Mari saudara, setelah saudara mempersiapkan diri semuanya, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi satu kor, Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Saudara, kita akan nyanyi lagu ini sekali lagi. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Gembala akan bawa kita semua dalam doa. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diundang oleh Tuhan untuk datang di meja perjamuan Tuhan. Kami diundang Tuhan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana tubuh dan darah Tuhan dicurahkan untuk menebus segala dosa kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan, kami mau mengaku segala dosa kami, segala kesalahan kami yang sudah kami perbuat. Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan kami sesuai janji Tuhan. Pada waktu kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan yang indah ini tidak kami sia-siakan.
Kami tetap mau menyatakan bahwa Engkau adalah Yesus Juru Selamat kami, satu-satunya yang memungkinkan kami untuk beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, ia dicemeti, ia dipukul, diludahi. Semuanya dia terima. Karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan, dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, hitam, dan beratnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anaknya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus.
saudara, kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar. Kasih karunia Tuhan yang Kau sudah curahkan kepada kami semua. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak sepatutnya menerima kasih karunia Allah. Tapi Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami dari penghukuman yang kekal. Kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan sekarang sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya. Kami datang dengan sakit, penyakit, apapun juga. Kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dengan kesedihan. Kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kami datang dengan tubuh yang lemah. Kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami datang dengan banyak persoalan. Kami percaya kami pulang persoalan sudah diangkat. Dan kami diberikan hati yang lega oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Kami semua boleh menerima berkat Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah sampai di minggu terakhir, bulan ke-9. Minggu depan kita sampai di bulan ke-10 tahun ini. Sebentar lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 10, 11, 12, kita akan meninggalkan tahun ini. Mulailah kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar. Saudara bisa seperti apa saudara sekarang ini? Itu adalah karena kasih Tuhan bagi saudara. Dan pertanyaan datang kepada kita semua. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita memberikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan dan pekerjaannya. Minggu depan kita akan beribadah bersama-sama. Minggu pertama di dalam bulan yang baru. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awalnya selesai dengan pertolongan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami mau Tuhan terus melakukan ibadah kami dengan sebaik-baiknya. Karena kami tahu Tuhan, kami datang di rumah Tuhan untuk mencari Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih banyak mengerti akan kasih Allah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, gereja Rehoboth tempat ini. Mari Tuhan, jadikan kami semua melakukan amanat agung yang Kau berikan pada kami. Kami memenangkan jiwa bagi kerajaan surga melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam tempat pergaulan kami. Mari Tuhan jadikan kami saluran berkat dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur kami boleh tinggal di dalam negara ini Tuhan, yang sebentar lagi akan
mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden pada bulan Februari tahun depan. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin semuanya Tuhan. Persiapan-persiapan untuk itu, supaya semuanya boleh dipersiapkan, dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan keadaan tenang. Dan siapapun yang akan terpilih, itu semua adalah kehendak Tuhan yang akan memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang lebih maju lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Berkati TNI Polri yang memimpin, yang mengkoordinasi semua keamanan di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kalau kami akan pulang berpisah satu yang lain, kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, itu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kalau kami akan pulang, kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami berjalan bersama Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan dari anak-anak kami semua. Mari Tuhan, supaya kami boleh merasakan tiap hari penyertaan Allah dalam kehidupan kami semua. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa Saudara, sudah 8 tahun sejak pendataan jemaat pertama kali diadakan. Saat ini, kami hendak memperbaharui data dari setiap jemaat di Gereja Rehoboth. Untuk itu, saudara dapat mengisi form secara fisik maupun digital melalui link berikut ini. Form secara fisik dapat Anda minta dari usher atau pengurus. Dimanapun kita berada, dalam situasi lemah, dalam situasi berbahaya, dalam keadaan sakit, Tuhan selalu melindungi kita dan juga memelihara kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini? Evangelism itu jadi lifestyle kita, jadi gaya hidup kita. Setiap kesempatan yang kita punya, kita pakai. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Ngomong kebaikan, ngomong firman Tuhan, ngomong iman kita,